I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurheti Darise, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Ibu Eka Safitri Apriliani Isa, SEMM. Materi apa saja yang akan saya bahas kali ini, yaitu ada peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, jenis-jenis pengambilan keputusan, dan sistem informasi fungsional manajemen perusahaan. Langsung kita simak video kali ini. Peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Menurut Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Decision Support System. Yang pertama, sederhana, yang kedua, mudah untuk dikontrol, yang ketiga, mudah beradaptasi, yang keempat, lengkap pada hal-hal penting, yang kelima, mudah berkomunikasi dengannya. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen meliputi yang pertama, informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang baik. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan. Proses pengambilan keputusan memerlukan identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Pengambilan keputusan juga melibatkan perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang ditemukan, terdapat beberapa jenis pengambilan keputusan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, pengambilan keputusan terstruktur. Merujuk pada keputusan yang mengacu pada permasalahan rutin dan berulang, sehingga proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Yang kedua, pengambilan keputusan pembelian. Meliputi proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk. Pengguna yang cukup mengenal pasti keperluan mencari informasi pembelian, membuat keputusan, dan menilai alternatif pembelian. Yang ketiga, visa dan pengambilan keputusan. Terdapat jenis-jenis visa yang dapat memerlukan keputusan yang tepat sesuai dengan kegiatan orang asing di Indonesia, dengan ketentuan pidana yang dapat dikenakan jika pengguna visa tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, musyawarah mufakat merupakan bentuk pengambilan keputusan yang lebih sulit namun penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, pengambilan keputusan oleh konsumen merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam konteks pembelian. Yang keenam, pemilihan jenis tanaman kebun talun merupakan studi mengenai pengambilan keputusan oleh petani dalam pemilihan jenis tanaman kebun atau talun. Dengan adanya beberapa jenis pengambilan keputusan ini, setiap situasi pengambilan keputusan dapat memerlukan pendekatan yang keputusan yang berbeda tergantung pada kompleksitas, urgensi, dan karakteristik dari persoalan yang dihadapi.
Yang terakhir, sistem informasi fungsional dalam manajemen perusahaan merujuk pada sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok orang atau bagian tertentu dalam perusahaan. Yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan membantu mengelola dan memantau aspek keuangan suatu organisasi termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, sistem informasi manajemen operasi membantu mengoptimalkan proses operasional suatu organisasi termasuk perencanaan produksi, pengolahan persediaan, dan pemantauan kinerja operasional. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sistem pemasaran membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas pemasaran termasuk analisis pasar, manajemen kampanye, dan pelacakan kinerja pemasaran. Yang keempat, sistem informasi manajemen sumber daya manusia membantu mengelola informasi terkait karyawan seperti rekam jejak, pelatihan, pengembangan, dan administrasi sumber daya manusia. Baik, itulah hasil pemaparan Baik, cukup sampai di sini materi dari saya, penyampaian materi. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know